Halo sahabat Rajak, salam sehat. Selamat berjumpa kembali dalam acara Dokter Bicara bersama Rajak Hospital Salemba. Saya, Dr. Naindi Ananza, akan membawa para sahabat untuk mengenal lebih dalam terkait dengan tema Dokter Bicara pada hari ini, yaitu hemoroid atau wasir. Kita telah kedatangan tamu spesial, yaitu Dr. Ponco Agus Prasojo, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik. Halo sahabat Rajak, salam sehat. Baik dokter, ini banyak yang belum tahu nih dok, terkait dengan hemoroid atau wasir. Apa sih dok yang dimaksud dengan hemoroid ini? Terima kasih. Hemoroid adalah suatu pelebaran plexus hemodialis atau pembuluh darah vena di daerah anus, biasanya di bagian dalam atau daerah bantalan anus di dalam. Itu akan membuat pelebaran yang bertambah besar terus, dan kemudian kalau pas buang air besar yang mengeras bisa membuat luka sehingga menyebabkan perdarahan dan juga mungkin luka yang menyebabkan nyeri keluhannya. Jadi di sini akan menyebabkan gangguan untuk aktivitas pasien tersebut sehari-hari. Demikian. Baik dokter, berarti ini orang umum mungkin mengenalnya dengan wasir atau ambeien ya dok ya? Betul, jadi ambeien atau hemoroid kalau istilah kedokterannya. Nah dok, mungkin sahabat Rajak ingin mengetahui lebih dalam nih dok, kira-kira siapa saja sih dok yang berisiko menderita ambeien atau hemoroid ini dok? Terima kasih. Yang berisiko untuk sakit ambeien itu biasa pada orang-orang karena pekerjaan atau profesinya terlalu banyak duduk, kemudian kurang olahraga, dan juga obesitas, juga pada ibu yang hamil terutama pada trimester ketiga. Itu akan menyebabkan munculnya ambeien yang bisa mengganggu kegiatan sehari-hari. Demikian. Nah tadi kan dokter mengatakan bahwa salah satu faktor risikonya adalah karena duduk lama nih dok. Nah kira-kira untuk pencegahannya gimana tuh dok? Kalau misalnya memang pekerjaannya berkaitan duduk lama atau memang dia membutuhkan waktu yang lama untuk duduk gitu dok. Baik, jadi karena pekerjaannya kadang-kadang memang harus di belakang komputer, di belakang meja yang lama, itu kami sarankan untuk setiap 2 jam sekali harus ada jalan 5 menit, 10 menit. Kemudian duduk lagi, melakukan pekerjaan lagi, kemudian jalan lagi setiap 2 jam. Pokoknya ada kegiatan jalan supaya tidak terjadi stuck atau gangguan aliran darah di daerah anus tersebut. Berarti memang walaupun duduk lama di depan komputer, tetap harus ada waktu untuk berdiri dan kelilingnya ya dok ya, untuk menghindari terjadinya stuck perdarahan di area anusnya ya dok. Betul, ya. jadi harus ada aktivitas kaki terutama, jadi dengan jalan atau senam sedikit sehingga membuat aliran darah di dalam anus lebih bagus, lebih lancar. Berarti itu membutuhkan waktu kira-kira berapa menit dok untuk istirahat jalan berdirinya? Sekitar 5-10 menit. Sekitar 5-10 menit ya dok ya. Lalu selanjutnya dok, untuk asupan makanan nih dok, apakah juga berperan nih dok terhadap hemoroid ini? Betul, jadi asupan makanan juga harus kita perhatikan karena asupan makanan ini juga salah satu faktor juga terjadinya hemoroid. Jadi kami sarankan atau dianjurkan asupan makanan setiap hari harus selalu ada serat. Jadi harus dengan makanan sayur atau buah harus diprogram setiap hari ada, supaya membuat kelancaran buang air besar setiap hari sehingga tidak menimbulkan munculnya ambeien atau wasir tersebut. Nah sahabat Rajak, berarti harus sering makan makanan yang berserat nih untuk menghindari terjadinya ambeien itu ya dok ya? Betul, salah satunya. Dok, ambeien atau hemoroid ini kan bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien. Mungkin sahabat Rajak ingin tahu lebih jauh nih dok, terkait dengan apa sih yang harus dilakukan, bagaimana tata laksana terkait dengan hemoroid ini dok? Hemoroid atau ambeien itu perlu dari pihak pasien sendiri yang sudah merasakan ada ambeien, itu terutama ambeien kan ada grade 1, 2, 3, dan 4. Grade 1, 2 itu sebetulnya pasien bisa menerapi diri sendiri. Menerapi diri sendiri dengan pertama harus tidak boleh terlalu banyak duduk,
Yang kedua harus ada olahraga, terutama kami anjurkan olahraga kaki, misalnya jogging, jalan kaki dan sebagainya. Yang ketiga harus ada diet yang rutin dengan selulosa atau serat itu dari sayur dan buah, dan juga jangan angkat-angkat berat. Itu yang harus dihindari supaya yang masih grade 1 dan 2 itu bisa membaik sendiri, spontan. Tapi kalau sudah grade 3 dan 4 itu memerlukan suatu tindakan. Tindakannya di sini beberapa macam teknik tindakan dalam arti operasi. Nah, tekniknya macam-macam, tapi kalau di Rajak di sini, Rajak Hospital, kami memakai laser hemoroidektomi. Jadi di sini laser hemoroidektomi merupakan suatu tindakan minimal invasif. Itu demikian. Berarti memang di Rajak Hospital Salemba sudah ada laser hemoroidektomi ya dok ya? Itu tindakannya seperti apa tuh dok? Laser hemoroidektomi yang kita kerjakan di Rajak itu pasien setelah dilakukan pembiusan, biasanya biusnya separuh atau spinal anestesi, kemudian ambeien-nya itu dilakukan penjahitan di bagian dalamnya yang mengurangi resiko perdarahan, dilanjutkan dengan diberikannya laser ke dalam jaringan atau dalam benjolan hemoroid tersebut, supaya hemoroidnya itu menjadi berubah dari pembuluh darah yang melebar menjadi jaringan ikat atau jaringan keloid kalau orang banyak menyebut, tapi sebenarnya itu suatu jaringan ikat yang menyebabkan akhirnya mengecil terus dan tidak membesar lagi karena dilakukan perubahan dari pembuluh darah menjadi jaringan ikat. Nah dokter, mungkin sahabat Rajak ingin tahu nih dok, kira-kira apa sih dok keunggulan dari terapi hemoroid dengan laser dengan yang hemoroidektomi yang biasanya dilakukan? Keunggulannya di sini dengan laser itu dibandingkan dengan yang konvensional atau hemoroidektomi yang open biasa, ini lukanya lebih kecil. Luka lebih kecil, kemudian perawatan di rumah sakit lebih singkat, nyerinya juga lebih ringan, dan juga cepat bisa aktivitas kembali seperti sedia kala. Itu keunggulannya dibandingkan yang konvensional yang lukanya lebih besar, nyerinya lebih hebat, kemudian perawatan di rumah sakitnya juga lebih lama, sehingga menyebabkan aktivitas normalnya juga lebih lama. Baik dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya dokter. Nah, sahabat Rajak tadi sudah dijelaskan oleh dokter Ponco terkait keunggulan tindakan dari laser hemoroidektomi yang minimal invasif ya dok ya, sehingga bisa menyebabkan perawatan serta juga perdarahan akan lebih minimal. Akhir kata, saya Dr. Naindi Ananza dan Dr. Ponco pamit undur diri. Apabila para sahabat Rajak ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa datang ke Rajak Hospital Salemba atau menghubungi rumah sakit untuk tindakan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada edisi Dokter Bicara selanjutnya. Sampai jumpa.